Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan inventory management. Di sini ada pengertiannya, adalah teknik manajemen inventaris yang menentukan nilai item inventaris berdasarkan kepentingannya bagi bisnis. ABC mengurutkan item berdasarkan permintaan, data biaya dan risiko, dan manajer inventaris mengelompokkan item ke dalam kelas berdasarkan kriteria tersebut. Ini membantu para pemimpin bisnis memahami produk atau layanan mana yang paling penting bagi kesuksesan finansial organisasi mereka. Unit penyimpanan stok yang paling penting berdasarkan volume penjualan atau profitabilitas adalah item kelas A, B, dan C. Di sini ada contoh perhitungan sistem ABC. Contoh analisis ABC inventaris untuk bisnis retail kecil yang menunjukkan prinsip Pareto bekerja. Dengan banyak produk dengan volume lebih rendah juga termasuk yang bernilai tinggi. Diagram Pareto yang dihasilkan menunjukkan kurva karakteristik yang mengilustrasikan aturan 80/20, di mana item diberi peringkat dan kira-kira di mana harus memasukkannya ke dalam klasifikasi A, B, atau C. Jadi untuk menganalisanya menggunakan Microsoft Excel. Hitung total setiap item dalam jumlah agregat. Tentukan nilai kategori A, B, dan C, lalu tetapkan nama grup untuk setiap item. Dan selanjutnya ada analisis ABC berkaitan dengan prinsip Pareto. Prinsip Pareto mengatakan bahwa sebagian besar hasil hanya berasal dari 20% upaya atau penyebab dalam sistem apapun. Berdasarkan aturan 80/20 Pareto, analisis ABC mengidentifikasi 20% barang yang menghasilkan sekitar 80% dari nilainya. Oleh karena itu, sebagian besar bisnis memiliki jumlah kecil barang A, kelompok produk B yang sedikit lebih besar, dan kelompok besar barang C. Kategori yang mengidentifikasikan sebagian besar barang. Prinsip Pareto mungkin tidak selalu sepenuhnya akurat, namun analisis menunjukkan bahwa hal-hal yang berharga memang cenderung mengarah ke distribusi 80/20. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk melakukan analisis ABC nilai investasi. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat daftar permintaan untuk seluruh persediaan barang habis pakai atau peralatan kantor selama periode Januari sampai Desember 2015. Yang kedua, memasukkan kuantitas permintaan persediaan barang habis pakai, kemudian membuat rata-rata permintaan persediaan barang habis pakai. Yang ketiga, memasukkan harga beli persediaan barang habis pakai, kemudian membuat rata-rata harga beli persediaan barang habis pakai. Yang keempat, mengklasifikasi nilai investasi dengan mengalihkan rata-rata permintaan persediaan barang habis pakai dengan rata-rata harga beli persediaan barang habis pakai. Yang kelima, menghitung persentase nilai investasi setiap item persediaan barang habis pakai dari nilai investasi total semua persediaan. Di sini ada sedikit selanjutnya. Ini dia ada data. Di sini ada penjelasannya. Dari sini terlihat bahwa persediaan barang habis pakai yang masuk ke dalam kelompok A memiliki jumlah permintaan sebesar 78,74% dan hanya dari 9 item barang atau 5,63% dari total persediaan barang habis pakai. Kelompok B memiliki jumlah permintaan sebesar 16,15%, terdiri dari 26 item barang atau 16,25% dari total persediaan barang habis pakai. Sedangkan persediaan barang yang habis pakai yang masuk kelompok C memiliki jumlah permintaan sebesar 5,11%, terdiri dari 125 item barang atau 78,13% dari total persediaan barang habis pakai. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk melakukan analisis ABC permintaan.
Yang pertama, menghitung jumlah permintaan per tahun untuk setiap unit barang. Yang kedua, membuat daftar harga dari setiap barang tersebut. Yang ketiga, mengalihkan permintaan dengan harga setiap barang untuk mendapatkan nilai investasi. Yang keempat, mengurutkan nilai investasi dari yang sebesar hingga terkecil. Setelah itu membuat persentase nilai investasi. Yang kelima, menghitung nilai investasi kumulatif. Dan selanjutnya ada beberapa manfaat analisis klasifikasi ABC. Yang pertama, membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien. Dua, perhatikan pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost benefit yang sebesar bagi perusahaan. Yang ketiga, dapat memanfaatkan model kerja atau working capital sebaik-baiknya sehingga dapat memacu pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, sumber-sumber daya produksi dapat dimanfaatkan secara efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi fungsi-fungsi produksi. Ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.